Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Jumat 26 Agustus 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, Tuhan buka hati, kita buka rumah. Lydia merupakan seorang perempuan yang berasal dari Tiatira. Ia punya status sosial yang tinggi karena merupakan pedagang kain ungu. Pada masa itu, kain ungu merupakan kain yang berkualitas tinggi dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, kain ungu hanya digunakan oleh orang-orang kelas atas sebagai penanda status bangsawan atau keluarga kerajaan. Dari pekerjaannya nampaklah bahwa Lydia adalah pekerja keras. Ketika bertemu Paulus yang bersama Silas sedang memberitakan Injil di sinagoge, Tuhan membuka hati Lydia sehingga ia dengan penuh perhatian mendengarkan pengajaran Paulus. Perhatiannya terhadap pengajaran Paulus membuat ia bersama seisi rumahnya memberi diri untuk hidup baru sebagai pengikut Kristus. Mereka pun menyerahkan diri untuk dibaptis. Respon lain dari Lydia terhadap pemberitaan Injil Paulus adalah dengan menawarkan tumpangan bagi Paulus dan kawan-kawannya. Memberikan tumpangan untuk menumpang di rumah pribadi oleh seorang perempuan bukanlah hal yang lumrah pada masa itu. Biasanya laki-laki lah yang memberi tawaran agar seseorang bisa masuk apalagi menumpang di rumahnya. Akan tetapi, Lydia berani melakukannya. Rumahnya yang merupakan ruang privat ia buka menjadi ruang publik. Dan itu terjadi karena kuasa Tuhan yang berkarya dalam dirinya. Ia tidak hanya tersentuh dengan pengajaran Paulus, tetapi juga terbuka untuk menjadi saksi iman lewat kemurahan hatinya untuk menyediakan tumpangan. Keramah tamahan Lydia untuk membuka rumahnya sebagai tempat menumpang telah menyediakan ruang bagi Paulus dan kawannya untuk menjadi pintu pelayanan gereja di Filipi. Lydia telah menjadi saksi iman lewat keramah tamahan guna pertumbuhan gereja di Filipi. Dari Lydia kita belajar bahwa iman yang hidup adalah iman yang mau repot untuk memberi, termasuk memberikan rumahnya sebagai ruang persekutuan dengan Tuhan. Doa pagi ini, ya Allah, bentuklah kami seturut kehendak-Mu agar bermurah hati untuk berbagi kasih kepada sesama. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.